Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Wahyuni, NIM 1804279. Pertemuan ini saya akan memaparkan cara penggunaan uji Pirate Sample Test. Contoh kasusnya, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Guru melakukan 2 kali tes. Tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran Answer Gallery diterapkan di kelas, atau tes yang dilakukan sebelum adanya perlakuan atau treatment umumnya disebut dengan pre-test. Tes kedua dilakukan setelah strategi pembelajaran Answer Gallery diterapkan di kelas. Tes ini disebut dengan post-test. Dengan melakukan 2 kali tes, adapun rincian data hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019 yang sudah terkumpul dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Sebelum kita masuk pada bagian uji langkah-langkah Pirate Sample Test, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah data nilai pre-test dan post-test tersebut berdistribusi normal atau tidak. Adapun hasil uji normalitas dengan SPSS dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan tabel output test of normality, maka persyaratan atau asumsi normalitas dalam penggunaan uji Pirate Sample Test sudah terpenuhi. Untuk langkah-langkah uji Pirate Sample Test dengan SPSS, pertama, buka lembar kerja SPSS, kemudian klik Variable View. Pada bagian name, ketikkan pre-test dan post-test. Pada bagian desimal, ubah menjadi 0, karena skor hasil belajar siswa dalam bentuk angka bulat, bukan dalam pecahan desimal. Pada bagian label, ketikkan pre-test dan post-test. Pada bagian measure, pilih scale. Sementara untuk kolom yang lainnya, biarkan otomatis SPSS saja atau mode default. Tidak perlu diubah-ubah, seperti yang tampak pada layar. Jika sudah, selanjutnya klik Data View atau dapat dengan Ctrl+T pada keyboard laptop. Berikutnya kita masuk ke tahap pengisian atau input data ke SPSS, yakni dengan cara menulis skor hasil belajar siswa yang sudah terkumpul ke kolom pre-test dan post-test. Atau jika data sudah disusun di Excel, maka bisa dengan cara copy-paste seperti yang tampak pada layar. Langkah berikutnya, dari menu bar yang terdapat pada SPSS, klik menu Analyze, lalu pilih Compartments, kemudian klik Pirate Sample Test. Setelah angka tersebut dilakukan dengan benar, maka akan muncul kotak dialog dengan nama Pirate Sample Test. Karena di sini kita akan menguji perbandingan antara hasil belajar pada pre-test dengan post-test, maka klik mouse pada data pre-test, kemudian klik tombol yang tersedia untuk memasukkan data pre-test ke kotak sebelah kanan. Setelah data pre-test masuk, lakukan cara yang sama pada data post-test. Lihat gambar di bawah ini agar lebih jelas. Ini gambar sebelum data pre-test dan post-test dimasukkan ke kotak Pirate variable. Lalu ini gambar sesudah data pre-test dan post-test dimasukkan ke kotak Pirate variable. Berikutnya klik Option, maka muncul kotak dialog Pirate Sample Test Option. Pada confidence interval percentage, tulis 95, artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5% atau 0,05. Lalu klik Continue, seperti yang tampak di layar. Dan setelah semua prosedur atau cara melakukan uji Pirate Sample Test dengan SPSS sudah dilakukan dengan cermat, langkah terakhir adalah klik OK. Maka akan muncul output SPSS berjudul T-Test, yang selanjutnya akan kita tafsirkan maknanya. Interpretasi tabel output Pirate Sample Statistik, lalu interpretasi tabel output Pirate Sample Correlation, dan terakhir interpretasi tabel output Pirate Sample Test. Dengan rumusan hipotesis penelitian, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pre-test dengan post-test, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019.
Dan HA-nya, ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji PRS sampel t-test. Yang pertama, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, karena nilai T hitung 3,930 besar dari T-tabel 2,179, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.